Ya, lagi-lagi. Di konten ini kita tetap akan membahas tentang perlindungan data, bukan hanya data pribadi, tapi juga data-data yang krusial untuk dilindungi. Apalagi kita masuk ke zaman digital keberlanjutan seperti itu ya. Karena kalau kita melihat sejarahnya, emang era digital itu kan tahun-tahun awal-awal 2000-an gitu kan, atau 1990-an akhir. Nah, tapi kita di zaman dimana orang itu bisa mencuri data pribadi cuma cukup dengan laptop, cukup dengan HP aja seperti itu. Nah, perlindungan data pribadi juga erat kaitannya dengan jualan online. Aku tuh kan baru beberapa hari yang kemarin tuh ada beli buku lah, murah aja sih, berapa ratus ribu aja gitu. Aku beli di sosial media. Ya, algoritma tuh kan menawarkan buku itu kepada aku. Kulihat kan, oh bukunya bagus nih, beli gitu. Nah, ketika aku mulai transaksi di sana seperti biasa, dan BTW ini bukan pertama kalinya aku beli barang online ya, atau barang di sosial media itu bukan pertama kali. Jadi sebagaimana biasanya, kita itu kan disuruh ngisi nama, isi alamat, nomor WA, dan lain-lain gitu. Nah, pertanyaanku tuh, rasa-rasa itu muncul. Oh iyalah, pedagang online itu mengumpulkan data-data pribadi orang. Setiap transaksi per orang tuh satu gitu. Data ini terus dikumpulkan mereka. Nah, ketika kita sebagai pengusaha online itu harusnya sudah mulai ke trigger nih. Pekerjaanku adalah pekerjaan yang ternyata mengumpulkan data-data orang. Nah, maka ini coba kita lihat dari perspektif yang lain. Memang kalau kita bicara aturan, kawan-kawan yang hari ini berdagang online itu memiliki kewajiban untuk melindungi data itu supaya tidak bocor. Tetapi kalau kita melihat dari POV yang lain, orang itu hari ini ketakutan datanya itu bocor. Keamanan itu menjadi sesuatu yang diharap-harapkan, dan kalau ada yang bisa mewujudkan keamanan itu luar biasa. Kalau kita lihat dari segi marketingnya, kawan-kawan yang jualan online yang bisa mengusahakan terciptanya ekosistem perlindungan data bagi pelanggan-pelanggan dan konsumen-konsumen kawan-kawan semua, itu bisa dijadikan marketing loh. Seperti halnya mungkin pernah aku contohkan ya, self belt di mobil. Ketika angka kecelakaan mobil itu tinggi, perusahaan-perusahaan mobil yang duluan memasang self belt, maka dia bisa menggunakan self belt itu sebagai marketing. Silahkan beli mobil di tempat kami, karena mobil-mobil tempat kami itu sudah dilengkapi dengan self belt. Dilengkapi dengan apa bahasa Indonesianya itu ya? Ini tali penyelamat. Itu self belt tuh, lupa aku bahasa Indonesianya Pak. Dilengkapi dengan self belt. Nah, itu jadi bahan marketing kan. Oh, beli di sana aja mobil. Lebih aman, lebih safe dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain. Nah, ini sama. Pola ini terulang dalam dunia digital hari ini. Kawan-kawan yang hari ini jualan online, siapapun itu yang bisa menciptakan ekosistem perlindungan data bagi konsumen kawan-kawan, itu bisa dijadikan lahan marketing. Bisa kawan-kawan itu nyampaikan seperti ini. Silahkan diisi data Bapak Ibu sekalian, nama dan lain-lain, nanti catatan di bawah bahwa data dan Ibu sekalian terlindungi bersama kami sesuai standar nasional maupun internasional. Itu bahan marketing kan. Nah, keamanan itu loh, rasa aman. Dan kalau kita melihat kurvanya, maka trust, kepercayaan itu bukan hanya lagi di bagian
produknya bagus, pelayanannya bagus, tapi juga pada perlindungan datanya juga bagus. Memang ya kalau kita melihat sih ya, kalau kita melihat secara real, siapa sih perusahaan-perusahaan yang diserang oleh hacker-hacker itu, hacker-hacker jahat itu ya? Ya biasanya perusahaan-perusahaan besar sih seperti itu. Jarang ada yang kecil-kecil UMKM tuh diserang, atau ya yang cuma misalkan yang penghasilannya atau profitnya itu masih cukup untuk kebutuhan keluarganya, itu memang jarang sih sebenarnya. Tapi kita melihat di sini, oh ini bahan marketing loh. Ini kalau kita bisa bikin ekosistemnya, ini akan bagus. Nah, ekosistemnya itu seperti apa? Itu dijelaskan dalam Undang-Undang PDP. Misalkan contohnya, harus ada pengklasifikasian. Data-data yang kita kumpulkan tuh harus diklasifikasikan. Mana data yang beresiko tinggi, mana data yang beresiko sedang, mana data yang beresiko rendah. Resikonya apa? Kalau suatu saat data ini bocor, resikonya sebesar apa sih? Seperti itu. Nah, itu salah satunya tuh, harus diklasifikasikan tuh data-data itu yang kita kumpulkan. Resikonya mana aja? Contoh misalkan ya, tapi jarang sih kalau kita bicara pedagang online tuh mengumpulkan data rekam jejak medis. Jarang sih, kalau aku jujur aja nggak pernah tahu itu ada pedagang online mengumpulkan data itu. Kayaknya nggak pernah sih. Itu rumah sakit yang mengumpulkan, yang memiliki ya, yang menyimpan itu. Nah, berarti rumah sakit itu harus mengklasifikasikan data biometrik, rekam jejak medis itu data dengan resiko tinggi gitu. Nah, kalau kita kembali ke pedagang online, apa sih data-datanya? Nah, termasuk kalau kita melihat pada sisi perlindungan data, itu adalah kita tidak mengumpulkan data yang tidak perlu. Contoh misalkan data yang tidak perlu, gender, perlu kan sih kita beli barang harus tahu gendernya, laki-laki atau perempuan? Kan sebenarnya nggak perlu kan gitu. Kalau nama oke, alamat oke, nomor WA oke, karena kita akan ngirim kan seperti itu. Atau misalkan kita jualan produk digital, apakah kita perlu alamat orang? Kayaknya nggak perlu sih, cukup email kan sebenarnya untuk kita ngirim produk itu. Nah, yang seperti itu. Jadi kita itu efisien dalam melindungi data. Kalau kita mengumpulkan data, kita itu efisien. Kita hanya melindungi data yang kita perlukan seperti itu. Nah, itu salah satunya perlindungan. Dan itu sudah menjadi standar nasional dalam Undang-Undang PDP. Nah, siapapun pedagang online, mau itu produk fisik maupun produk digital hari ini yang mengumpulkan data, maka dia harus memperhatikan ini. Dan ini bisa jadi marketing. Ya, kita nggak berbohong dong di bagian ini. Marketing kita bukan marketing yang berbohong, karena kita memang sudah menstandarisasi perlindungan data kita itu dengan standar Undang-Undang PDP, dan itu standar nasional. Yang Undang-Undang PDP itu adalah ambilan dari GDPR-nya Uni Eropa. Nah, akhirnya itu standar internasional juga seperti itu. Di masa depan bisnis itu akan berkembang. Perkembangan teknologi yang semakin cepat, bisnis akan semakin berkembang, dan salah satu perubahannya itu adalah kepercayaan pelanggan itu datang dengan penjagaan data pribadi mereka. Siap tidak siap, itulah masa depan. Dan beberapa kawan-kawan yang lain juga membahas ini gitu. Inilah yang kita lihat, kita rasakan, dan ini akan menjadi masa depan kita bersama. Tantangan iya, peluang juga iya. Siapapun yang cepat, dia akan memimpin pasar. Ketika komputer kawan-kawan itu belum siap pada ekosistem perlindungan data pribadi, kawan-kawan sudah siap, maka itu adalah keunggulan yang luar biasa. Kawan-kawan sudah bisa memimpin pasar di industri manapun kawan-kawan berada. Ekosistem cyber security, mungkin itu yang bisa
aku sharingkan hari ini ya. Dari aku belanja online sampai sini gitu. Dan terima kasih.